Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa tidak semua yang menjahit itu bisa bertahan lama? Nah, simak baik-baik. Di kampung saya, dulu, kata ayah saya, itu hanya ada 2 orang yang belajar menjahit. Tetapi yang benar-benar menjalani proses menjahit sampai bisa atau sampai bikin baju, artinya sukses bisa membuat usaha sendiri, itu hanya ayah saya pada saat itu. Nah, itu saya belajar dari ayah saya. Pada saat itu, ayah saya belajar kursus di Bandung. Itu melalui prosesnya panjang, dan ayah saya pada saat itu, dari rumah ke tempat belajarnya itu menempuh dengan jalan kaki, dan itu cukup jauh. Tetapi ayah saya tetap konsisten menjalani belajar. Dan itu belajarnya itu hanya 2 jam per hari. Dan 1 minggu itu kurang lebih berapa hari? Kurang lebih 2 atau 3 hari. Jadi belajarnya itu hanya 6 bulanan. Seharusnya belajarnya itu adalah kalau ingin sampai mendapatkan ijazah itu kurang lebih 1 tahun. Nah, tetapi ayah saya pada saat itu memutuskan karena percaya diri dan merasa sudah bisa, maka ayah saya itu langsung bekerja di konveksi. Tapi saat itu tidak langsung menjahit. Saat itu belajar dulu yaitu menjadi kenek. Pada saat itu menjadi kenek dulu, kenek cutting, kenek bagian motong bahan pada saat itu. Nah, dari situ belajar lagi yaitu dari pengalaman di konveksi bagaimana prosesnya. Nah, pada saat itu kurang lebih bekerja itu menjadi kenek cutting itu adalah belajar kurang lebih 3 bulanan, kurang lebih 3 bulan. Nah, kata ayah saya sudah 3 bulanan itu resign juga, berhenti. Akhirnya memutuskan untuk mencoba, yaitu menjahit, tetap dimodali oleh kakek atau oleh ayahnya. Oleh kakek itu dengan dikasih mesin jahit, dibelikan mesin jahit kecil, yaitu yang hitam. Dan pada saat itu belum pakai dinamo, itu masih pakai kaki pada saat itu. Dan mesin jahit yang dulu itu masih ada hingga sekarang. Itu saya juga pernah mencobanya, saya juga pernah memakainya, dan itu masih ada di rumah saya juga ada, dan itu masih bisa digunakan untuk lubang kancing saat ini. Dapat pelajaran dari ayah saya adalah yaitu menjalani prosesnya itu dengan cara konsisten. Nah, pertama-tama ayah saya yaitu di kampung saya ini berarti belum ada penjahit, belum ada saingan. Jadi hanya ayah saya 1 orang. Dan saat itu pertama yaitu ayah saya beli bahan sisa-sisa atau kiloan dari Bandung, itu hanya setengah meter, bahkan 40 cm, 50 cm, 60 cm, yaitu bahannya kiloan. Pada saat itu ayah saya yaitu bahan yang kecil itu, bahkan bahan seperti ini, saya bahan sisa-sisa seperti ini masih bisa dibikin, yaitu aksesoris-aksesoris atau celana anak. Nah, pada saat itu ayah saya yaitu dari bahan sisa-sisa itu dibikin atau dibuat yaitu celana anak. Nah, dari bahan kilauan itu dibikin celana anak, lalu dijual ke perorangan, jadi satu-satu keliling. Nah, akhirnya dari situ banyak yang membeli, dan alhamdulillah habis. Dari proses itulah belajar terus-menerus tentang pakaian yang lainnya. Karena di pelajaran khususnya yang bisa itu hanya pakaian laki-laki, sedangkan pakaian wanita itu nggak bisa. Tetapi ayah saya itu terus mempelajari dari pengalaman, dan bagaimana eh, itu dipelajari lagi dari buku-buku polanya, bagaimana cara membuat pakaian wanita. Akhirnya sudah dipelajari dari buku pelajaran, dari materi kursus itu dipelajari, bisa satu persatu bikin model-model kita. Nah, dari situ bahkan ayah saya dari hasil jahitan itu bisa bikin rumah, karena pelanggan itu semakin banyak, sedangkan saingan itu belum ada. Nah, di tahun 90-an itu mulai bermunculan yaitu orang-orang yang kursus menjahit sampai sekarang. Tetapi masih banyak orang-orang yang uh, putus atau tidak melanjutkan prosesnya. Maka di sini pentingnya yaitu konsisten di dalam menjalani suatu proses. Apapun itu profesinya, maka sangat penting yaitu konsisten. Itu yang poin yang pertama. Nah, itulah yang menjadikan inspirasi atau motivasi bagi saya dari ayah saya, bahwa ayah saya itu menjalaninya dengan proses, dinikmati prosesnya, apapun tantangannya, itu selalu dijalani. Dan ya alhamdulillah itu banyak yang berhasil gitu. Makanya saya belajar dari ayah saya sebagai ayah dan juga sebagai guru.
saya juga belajar nanti di perjalanan selanjutnya, saya belajar dari ayah, dan tidak cukup dari ayah, tetapi saya juga belajar dari guru yang lain. Karena pelajaran dari ayah adalah seadanya, dan perlu tambahan, akhirnya saya belajar juga ke guru yang lain, dan belajar juga dari pengalaman. Nanti kisah saya di episode selanjutnya. Kesimpulannya adalah, poin yang paling penting adalah kita harus konsisten di dalam menjalani suatu profesi, menjalani di dalam suatu proses. Jadi ayah saya bukan orang yang paling pintar, tetapi ayah saya adalah orang yang selalu konsisten menjalani suatu proses. Jadi poin pentingnya adalah kita harus siap menjalani proses dengan konsisten, apapun itu profesinya.